Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di Dialog Nusantara Petang, masih membahas mengenai pola pemulihan ekonomi yang berbentuk V-shape dengan Mas Bima Yudhistira dari Indef. Mas Bima, Ya, ya Mas Bima ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka kuncinya adalah mengendalikan pandemi COVID-19, kemudian juga membuka secara bertahap sektor-sektor ekonomi dengan usaha tersebut. Ini bagaimana caranya agar bisa mendorong konsumsi terutama kelas menengah seperti yang Anda katakan tadi, karena tentunya klaim pemerintah dengan pola pemulihan ekonomi kita yang saat ini mulai V-shape ini memang harus dikeluarkan untuk mendorong optimisme masyarakat, begitu kan? ya, persoalannya ini kan kelas menengah dan atas ini kalau digabungkan ada 83% ya Hmm, dari total pengeluaran nasional. Jadi mereka ini sangat signifikan sekali terhadap pemulihan ekonomi. ya. Nah, sekarang kita harus membaca dulu ini perilakunya seperti apa. Nah, kalau kelas atas ini mereka sebenarnya mau pemerintah bilang V-shape, U-shape, mereka biasanya bukan mendengar dari pemerintah, tapi mereka membaca data, mereka Hmm, mendapatkan informasi dari manajer investasi atau membaca misalkan berita-berita yang tervalidasi misalnya. ya. Jadi mereka tidak mudah termakan kemudian semacam sentimen positif dari pemerintah kalau tidak berdasarkan pada realita. Nah, kalau kelas atas ini kuncinya sekarang adalah misalkan cepat menurunkan suku bunga simpanan. Karena kalau suku bunga simpanannya semakin rendah, semakin cepat turun, mereka akan melihat tidak ada insentif untuk lama-lama menabung. Maka mereka harus mengeluarkan uangnya masuk kepada sektor yang memberikan keuntungan lebih bagus. Mhm. Kemarin pemerintah ada kebijakan untuk stimulus di sektor properti misalnya, Ya. dengan penghapusan PPN, ada diskon PPN 50%. Nah, ini salah satu stimulus yang bagus. Kemudian Jadi juga stimulus stimulus, di ya, sektor manufaktur, mobil, betul. penghapusan PPN mobil Betul. juga ya, pembelian mobil. Kalau untuk PPNBM mobil yang disasar ternyata bukan kelas atas, karena kelas atas beli mobilnya di atas 2.500 cc. Hmm, Tapi yang disasar ini yang menengah tanggung nih, yang 1.500 cc. Nah, jadi mungkin yang kelas atas nih juga perlu insentif. Misalnya, kalau kelas atas dia belinya mobil listrik. ya. Harusnya pemerintah jor-joran memberikan stimulus untuk mobil listrik sehingga harganya bisa lebih murah, dan kelas atas juga bisa membeli mobil listrik ya, karena ini konsumsinya agak beda. Kalau mobil Hmm, listrik lebih kelas atas. Kalau kelas menengah mungkin beda lagi ya. Kalau kelas menengah ini biar bisa belanja memang harus disupport dari bantuan-bantuan pemerintah. Karena kalau di Amerika Serikat misalnya sekarang ini yang sudah disahkan oleh Senat ya, oleh Kongres, di Amerika itu per orang mendapatkan 20 juta rupiah, hmm. sekitar $1.400 itu cash ya, uang untuk belanja. Nah, Indonesia ini harusnya melanjutkan kemarin bantuan subsidi upah, bantuan kemudian bantuan tunai secara langsung sehingga ekonomi kelas menengahnya bergerak. Di Australia juga begitu ya, jadi ada pemberian bantuan cash atau upah karena langsung dibelanjakan gitu. Jadi saat ini sebenarnya sasaran stimulusnya ini yang salah atau seperti apa, Mas Bima? Ya, kita minta pemerintah untuk mengkaji ulang stimulus-stimulus khususnya perpajakan, karena misalnya kemarin itu ada PPh badan yang diturunkan dari 22% terus menerus turun menjadi 20%. Hmm, Ternyata juga belum efektif mendorong geliat dunia usaha. Jadi harus ada perubahan paradigma bahwa stimulus atau insentif pajak itu digeser, tidak harus masuk ke perusahaan, tapi bisa langsung menyentuh ke konsumsi rumah tangga. Apa yang oke. masyarakat beli. Kalau perlu sekarang PPN ya, PPN untuk seluruh konsumsi diturunkan dari 10% misalkan menjadi 5%. Nah, ini Mhm. bisa langsung menggairahkan masyarakat untuk berbelanja di retail gitu. Dan sampai kapan kira-kira ini stimulus untuk stimulus langsung untuk masyarakat menengah ke bawah ini diberikan? Sampai kemudian dari konsumsi rumah tangga bisa paling tidak ya, tidak perlu sampai ke 5%, tapi setidaknya tumbuh positif 3%, 4%. Nah, disitulah kemudian pemerintah mulai melakukan stimulus yang lain. Artinya apa? Artinya kita masih membutuhkan dorongan dari sisi belanja pemerintah, dan uangnya sebenarnya ada karena masih banyak belanja yang bisa digeser untuk bantuan tunai kepada kelas menengah ataupun para pekerja.
Oke. khususnya dari belanja infrastruktur, belanja dari kepolisian misalnya, belanja dari Kementerian Pertahanan, ada sebagian yang bisa dihemat untuk subsidi upah secara langsung. Kalau untuk sektor-sektor industri yang kira-kira masih bisa didorong lagi untuk proyeksi ke depannya, sektor industri mana yang sebaiknya kita prioritaskan saat ini? Sebenarnya ada satu fakta yang menarik di Eropa misalnya, selama pandemi penjualan mobil listrik itu meningkat cukup signifikan. Sementara penjualan yang berbasis fosil atau BBM itu turun. Artinya apa? Artinya pasar otomotif global itu butuh spare part, mulai dari bannya, mulai dari kemudian akinya atau baterainya, dan itu banyak yang bisa disuplai dari Indonesia. Kita tidak perlu berharap Tesla bikin pabrik mobil listrik ya, karena sekarang mereka memilih India. Tapi yang kita bisa harapkan adalah perusahaan-perusahaan komponen spare part mobil listrik dari Indonesia itu bisa ekspor ke India atau ekspor ke Amerika dan Eropa, sehingga kita bisa masuk dalam rantai pasok global industri mobil listrik. Itu. Yang kedua, arah dari perekonomian dunia khususnya untuk energi, sebenarnya yang paling prospek adalah soal energi terbarukan. Yeah. Indonesia punya potensi besar, ada angin, ada air, ya, kemudian juga ada geotermal. Nah, ini harusnya bisa dioptimalkan karena arahan Amerika Serikat juga ke energi bersih, terbarukan, lingkungan. Kita harus masuk dalam ekosistem itu. Oke, baik. Baik Mas Bima, terima kasih banyak atas informasinya dan juga telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.